بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, selanjutnya kepada ISA 9 dipersilakan untuk Naufal Nur Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Ya al-mahmud Allahu jalla jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mat'ulahu wal bilad warijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena telahnya kita hidup di zaman terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato dengan judul Paskibra Al-Zaitun. Ya, Paskibra Al-Zaitun di sini sangat berbeda dengan Paskibra yang lainnya. Seperti Paskibra di Istana Presiden. Istana Presiden hanya 3 orang, yaitu pengibar. Dan di sini berbeda. Itu semua Paskibra tampil dan menunjukkan apa yang hasil latihan mereka sudah latih selama berbulan-bulan. Walaupun masa pandemik ini, Paskibra tetap berlatih dengan mengikuti protokol WHO, jarak, masker, dan tetap menjaga kondisi tubuh supaya tidak sakit. Dan hasilnya saat 17 Agustus sangat memukau dan mengagumi seluruh guru yang menonton aksi Paskibra tersebut dan mengibarkan bendera merah putih. Sekian, wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Dan yang selanjutnya penampilan orator yaitu Restu Keanu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu jalla jalalu wa musalla ala Muhammad wa ala Muhammadul lahu wa bilalu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia yang tidak terbatas. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan pada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Berdirinya saya di sini, saya ingin membawakan sebuah tema yang berjudul kedisiplinan merupakan awal kesuksesan. Kedisiplinan merupakan salah satu akhlak yang dimiliki oleh manusia. Kedisiplinan itu merupakan salah satu yang dimiliki sifat yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Dan apabila manusia memiliki kedisiplinan yang tinggi, maka ia akan memiliki masa depan yang cerah. Dan sebaliknya, apabila manusia memiliki kedisiplinan yang kurang, maka ia akan memiliki masa depan yang suram. Oleh karena itu, marilah kita menerapkan salah satu akhlak tersebut, yaitu kedisiplinan. Sekian dari saya, hadza wallahu yarana wa yafadana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Ya, orator yang selanjutnya itu Nopal Malik, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu jalla jalalu wal musalla alaihi Muhammadu al-madulahu wal bilad warijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ya, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan ke baginda besar Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana atas perjuangannya Islam dapat kembali ke zaman yang terang benderang ini. Ya, berdiri saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Berani Meraih Mimpi. Ya,
pepatah mengatakan bahwa kesuksesan berawal dari mimpi. Meskipun kita bermimpi setinggi-tingginya, kita harus bisa meraih impian kita tersebut dengan cara kita bekerja keras dan terus berusaha untuk meraih kesuksesan tersebut. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah oleh segala rintangan yang telah kita hadapi demi mencapai suatu impian yang kita impikan itu. Dan selalu berdoa agar semua yang kita usahakan itu tidak sia-sia, karena usaha dan doa harus saling beriringan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, penampilan orator yang selanjutnya Ridwan Al-Fadli, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad walu wal mad'ulahu wal biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah amma ba'du. Ya, yang amat berhormat Syekh Al Zaitun beserta Umi dan keluarga beserta eksponen, dan yang terhormat guru-guru dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan tak lupa juga, mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas karenanya, beliau yang membawa Islam dari zaman gelap kegelapan hingga benerang pada saat ini. Ya, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pasca Pelaksanaan Peringatan 1 Muharram atau 1 Syuro. Ya, di sini Syekh Al Zaitun menegaskan kepada seluruh penghuni Ma'had Al Zaitun al-khusus santri Madrasah Aliyah, yaitu yang terdiri dari kelas 10 Ventural, kelas 11 Admiral, dan kelas 12 Defender. Dalam pelaksanaan peringatan 1 Syuro atau 1 Muharram ini, mempunyai beberapa ketetapan, yaitu menjalankan protokol WHO yang telah ditetapkan, yaitu terdiri dari membawa masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak atau tidak berkumpul. Nah, di sini dalam pelaksanaan 1 Muharram ini memiliki layout, yaitu lantai 1 ditepati oleh para eksponen dan guru, lantai 2 ditepati oleh Angkatan Admiral, yaitu kelas 11, dan lantai 3 ditepati oleh kelas 10 Ventural. Nah, di sini dalam pidatonya saya pada 1 Muharram menyampaikan ada 3 dunia ini yang tidak akan hilang, yaitu 1 virus. Karena virus, apabila sudah adanya virus, tidak akan bisa hilang, hanya bisa dinetralisir atau dicari obatnya. Dan yang kedua, kemiskinan. Kemiskinan tentu saja tidak akan hilang. Bahwa di negara kita juga banyak orang-orang yang miskin dan bahkan di dunia. Dan yang ketiga yaitu kelaparan. Nah, kelaparan itu pasti dan tentunya tidak akan hilang dari manusia. Pasti setiap manusia ada titik kelaparan atau titik kelaparan lah. Ya, dalam penyampaian pidato Syekh Al Zaitun, itu saya sangat menegaskan kepada seluruh santrinya agar selalu menjaga kesehatan dan menjaga jarak jika beraktivitas di Ma'had Al Zaitun. Nah, setelah pidato Syekh Al Zaitun, saya pun meninggalkan tempat acara dan santri pun dipulangkan kepada asrama masing-masing. Ya, sekian pidato dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, selanjutnya dari A10 dipersilakan kepada Rizal Aditya Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadun wa alu wal mad'u lahu al biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat kepada guru pembimbing dan struktural organisasi kelas 11 IIS A9 dan 10 serta teman-temanku semua yang saya banggakan. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tiada terkira sehingga kita semua dapat hadir di Masjid Al-Hayat ini dalam rangka kegiatan muhadharah. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangannya lah kita dapat merasakan dari zaman onta sampai zaman Toyota seperti sekarang ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya untuk berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul keanekaragaman budaya. Oke.
keanekaragaman budaya merupakan sesuatu yang wajib kita syukuri, wajib kita lestarikan karena pada hakikatnya Indonesia memiliki berbagai macam ras, suku, agama dan lain-lain. Sehingga di masa-masa era globalisasi ini jangan sampai kebudayaan-kebudayaan kita yang telah lama diajarkan oleh nenek moyang kita terlantar atau terhilangkan dari kebudayaan kita. Nah, meskipun sudah terpengaruhi oleh berbagai macam globalisasi ya atau pengaruh-pengaruh negatif dari Barat, yang penting kita harus menjaga persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa. Dan oleh sebab itu, mari kita hindari yang namanya perpecah belahan bangsa, karena itu menimbulkan ketidakkompakannya bangsa kita dalam menghadapi era globalisasi ini. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Hada wallahu yarana wa yasudna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Ya, selanjutnya dari SA 9 kepada Panji Syawal dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa alu al-madu ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat guru pelaksana atau pembimbing dan serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya agar kita sampai di tempat yang cerah ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau kita dapat berkumpul di tempat ini. Berdiri saya di sini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Memori dalam Otak Manusia. Pada dasarnya, otak manusia itu atau memori dalam manusia itu mempunyai atau melebihi atau membandingi dengan 3000 komputer yang bisa menyimpan data atau file beribu-ribu atau sampai berjuta-juta file atau data. Namun yang membedakan memori komputer dengan memori otak manusia, yaitu kalau memori otak manusia itu terdapat virus yaitu dosa. Nah, kalau dalam memori komputer itu, virus dalam memori komputer itu dapat dihapus atau dibersihkan dengan orang lain atau dengan manusia. Namun kalau dalam manusia, dosa itu tidak dapat dihapuskan dengan orang lain. Yang bisa menghapuskan dosa itu adalah diri sendiri. Ya, pada kesimpulannya, manusia semuanya tidak ada yang bodoh. Yang membodohi dirinya sendiri adalah itu dosa. Ya, sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Ya, selanjutnya dari SA 9, waktu dan tempat dipersilakan untuk Najmuddin Akmal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'u lahu wal bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat sebagai pembimbing, yang terhormat ketua kelas ISA 9, dan seluruh teman-temanku yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita pengetahuan dan ilmu yang banyak sehingga kita dapat belajar, sehingga kita dapat terus belajar dan terus berkarya pada zaman sekarang. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di depan. Saya akan memberikan sebuah pidato yang berjudul Kesehatan. Ya, sebagaimana telah kita ketahui pada kondisi dan situasi pada saat ini, yaitu merajalelanya wabah COVID-19. Wabah COVID-19 itu adalah suatu peringatan bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga kebersihan. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang menjaga kesehatan. Yang harus kita jaga kesehatannya itu ada dua, jasmani dan rohani kita.
Cara menjaga kesehatan jasmani adalah dengan terus berolahraga, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang baik. Yang kedua adalah kesehatan rohani, kesehatan rohani adalah kesehatan yang itu kesehatan pada jiwa kita dengan cara tetap melaksanakan ibadah, sholat 5 waktu kepada Allah, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kesimpulan dari saya adalah wabah COVID-19 bukanlah penghalang untuk terus menjaga kesehatan dan menjaga salat 5 waktu kita. Sekian dari saya, walhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, selanjutnya pada 10 Ridwan Abdul, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al madulahu wal jalu. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al madulahu wal biladu wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah sudah anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa rahmat hingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Ya, selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dari zaman onta sampai zaman Toyota. Ya, berdirinya saya di sini untuk menjelaskan pidato yang berjudul "Janganlah saling menghina terhadap sesama umat muslim." Karena orang-orang yang menghina itu adalah orang-orang yang zalim, orang yang fasik. Karena kebanyakan orang Indonesia ini, kebanyakan rakyatnya saling menggibah, saling mengata-katakan hal-hal keburukan pada seseorang lain. Ya, kita adalah orang merdeka, kita harus menjauhkan hal-hal dari hal ini. Ya, hal ini ada dalam surat Al-Quran, yaitu Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengolok-olok suatu kaum, karena belum tentu orang yang mengolok-olok itu lebih baik daripada kita. Ya, sekian dari saya. Hadza wallahu yar'ana wa yang fadila walhamdulillahirabbil alamin. Ya, selanjutnya dari ISA 10 pada Riyad Rayhan Fahmi, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al madulahu al bilad urijalu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat, yang terhormat wali kelas dan teman-temanku yang saya banggakan. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman benar seperti saat ini. Berdirinya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul kekeringan air yang berada di Indonesia. Pada tahun 2018 pernah terjadinya kekeringan air disebabkan tidak adanya curah hujan turun. Tetapi ada suatu tempat atau daerah di mana tempat tersebut sudah membuat winduk yang bernama Titak Kencana. Di mana tempat winduk tersebut yaitu di Pesantren Mahat Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Beliau telah mengetahui akan terjadinya kekeringan air di Indonesia. Maka dari itu beliau membuat suatu winduk agar tidak terjadinya dehidrasi untuk para santri. Bukan hanya untuk mandi ataupun dehidrasi, tetapi untuk ikan-ikan di winduk tersebut. Sekian dari saya. Hadza wallahu ya'ana wa yafajuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, selanjutnya dari SA 9 kepada Nufus Asidik dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat sebagai pembina kelas kami,
Yang terhormat teman-teman saya yang masih menyaksikan saya pada saat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang indah seperti ini. Salawat serta salam tidak terlupakan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara di depan ini, pidato dengan berjudul mencegah lebih baik daripada mengobati. Pada saat pandemi COVID-19 ini, kita harus mencegah berbagai cara yang telah dianjurkan oleh protokol WHO. Di antaranya satu, yaitu dengan menggunakan masker dimanapun kalian berada, kecuali Anda sedang minum dan makan. Yang kedua, selalu social distance, yaitu berjaga jarak sekitar 1 meter lah di antara orang-orang banyak. Jangan berkumpul di kumpulan-kumpulan orang banyak. Dan menjaga hidup pola sehat dengan memakan makanan yang sehat, dengan mencukupi dengan olahraga, minum yang cukup. Sekian dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari kelas ISA 9 kepada Nur Hakim, dipersilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu Al-Musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-biladu rijaluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat selaku pembina acara Muhadharah, dan kepada ketua kelas I9 dan 10, dan kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara Muhadharah. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti saat ini. Di sini saya akan berpidato dengan berjudul kebersihan itu sebagian dari iman. Perlu kalian ketahui bahwa kita itu harus selalu menjaga kebersihan agar kita bisa menjauhkan dari virus-virus lain seperti kayak virus corona. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka jika kita belum bersih, kita sama aja belum beriman. Dan jika kita sudah bersih, kita sama saja sudah beriman. Dan kesimpulannya dari saya, maka kita harus selalu menjaga kebersihan, jangan sampai kotor, harus selalu bersih. Sekian dari saya, haja wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu wal biladu war rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat pada pembina Ustadz Rahmat, dan yang terhormat kepada ketua kelas ISA 10 dan MC. Ya, selanjutnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan pada yang hari yang bisa diri ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan pidato yang berjudul pentingnya berdisiplin. Berdisiplin itu sangatlah penting. Karena kenapa? Ya, seperti kondisi seperti saat ini yang harus berdisiplin memakai masker. Yang pertama, yang kedua,
menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, berjaga jarak dan jangan bergerombol. Nah, di sini saya akan menjelaskan seberapa pentingnya berdisiplin. Karena apabila kita berdisiplin, itu akan menunjukkan masa depan kita yang akan datang. Apabila dari sekarang ini kita berdisiplin, taat pada peraturan-peraturan yang ada, kita akan menjadi orang yang sukses. Nah, yaudah sekian dari saya. Azza wa walana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.